Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Agus Tanawani dalam acara podcast Ruang Bicara RRI Serui. Dan kali ini kita akan bincang-bincang cerita-cerita terkait perjuangan seorang driver ya, rental, mobil rental, tapi juga pengusaha mobil rental dan juga aktivitas di motor sewa tentunya ya. Dan saat ini saya langsung memperkenalkan kedua tamu saya yang sudah hadir di saat ini. Terima kasih untuk keluangan waktunya, luar biasa. Yang pertama ada Bapak Deki Yenusi selaku driver. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Baik. Oh iya, narik lancar? Iya. Ini memang dari pagi memang agak sepi. Iya. Cuman ya ada masukan 2 kali. Luar biasa. Setidaknya ada ya daripada terada sama sekali. Ini lagi menunggu. Menunggu. Kapal ada mau masuk. Oh iya baik. Kalau begitu gas-gas saja nih. Dan selanjutnya ada Pak Pithein Manyakori, owner rental mobil. Ya. Pak Pithein rental mobil dan motor ya. Mobil dan motor. Iya, namanya apa? Dia penama lebih kerennya. Lebih kerennya Sami Rental. Sami Rental. Jadi Rental area Serui. Area Serui. Jadi ada motor, ada mobil, ada speedboat. dan ada speedboat juga. Wah luar biasa nih. Saya tertarik sekali kenapa bisa usaha seperti ini. Tapi saya ke Pak Deki dulu. Seberapa lama driver nih bawa mobil? Bawa mobil dari tahun 76. Dari tahun 76 itu sebelum lahir Bapak. Sampai sekarang. Sekarang Bapak umur berapa tahun? Sekarang Bapak umur 65 tahun. 65 tahun Bapak masih Iya Mas. driver, masih wah luar biasa ya. Mobil rental ya? Iya mobil rental. Wah luar Pertama biasa. kali dari taksi. Dari taksi? Oh. Taksi sampai lepas dari taksi. Mobil angkutan pedesaan. Terus masuk ke rental. Oh begitu ya berarti. Sekarang sementara rental. Iya. Berarti sudah punya mobil sendiri nih? Iya. Ada berapa mobil? Nah sementara baru 2. Sementara baru 2 ya. Sementara baru 2, luar biasa Bapak. Bapak, saya penasaran ya. Kenapa sampai Bapak bisa tertarik jadi driver? Mungkin dulu pernah punya cita-cita ingin jadi apa begitu, tapi Memang dulu Bapak cita-cita ingin jadi pegawai. jadi pegawai. Tidak Wah. berhasil. Iya, terus Memang pernah jadi bagian harian. Itu kurang lebih ada 2 tahun. Tapi karena tidak berhasil, akhirnya ya bagus saya belok aja ke mobil toh, narik penumpang. Oh begitu. Iya. Nah, sampai sekarang ya puji Tuhan bahwa saya bisa punya mobil sendiri. Wah luar biasa, puji Tuhan. Oke, saya tertarik sekali nanti saya mau ingin tahu terkait dengan aktivitas keseharian. Tapi saya ke Pak Pithein dulu. Ya, sebagai mau dibilang ini anak muda yang memang bergerak di usaha ini. Yang memotivasi untuk usaha ini apa sih? Yang paling utama itu semangat. Semangat. Kemudian saya pada dasarnya punya prinsip. Punya prinsip. Kami anak pribumi, anak asli pribumi, anak Papua. Kami punya beberapa kelebihan atau hal-hal yang bisa mendasari kami untuk menjadi seorang pengusaha, karena kami punya keluarga yang banyak. Nah, untuk itu saya merasa bahwa ketika kita bangun bisnis yang simple dalam arti bisa membantu masyarakat, ya saya lebih tertarik ke dunia rental. Dunia rental. Nah, sebelumnya memang saya pertama itu usahanya pertama pulang kuliah itu pertama saya bukan rental. Pengetikan. Iya, saya pengetikan. Saya pertama punya kursus komputer. Ya puji Tuhan saya berdiri dari tahun 2017 berjalan. Sudah punya akreditasi tingkat nasional. Kami punya akreditasi tingkat nasional. Kami juga berhak menandatangani beberapa sertifikat-sertifikat yang berlabel nasional. Setelah itu sering berjalannya waktu saya masuk ke dunia bisnis, dunia usaha. Dunia usaha ya kumpul-kumpul modal. Saya melihat ternyata di Serui ini ada usaha yang memang ya kalau dibilang
lumayan baik lah, lumayan baik, lumayan lancar, prospeknya bagus. Saya memulai dari 1-2 motor saya beli, motornya second saya beli, mulai 1-2, menabung tambah lagi sedikit. Saya bekerja sama dengan Bank BNI, ya saya bermitra dengan Bank BNI ya. Jaminannya juga ikat leher, sertifikat tanah. Jaminannya juga ikat leher. Jaminannya juga ikat leher, sertifikat tanah. Tapi saya punya keberanian, saya punya motivasi bahwa kami mampu untuk bisa bersaing dengan teman-teman. Sekarang motor ada berapa banyak nih? Puji Tuhan untuk motor rental saya punya 25. 25. Mobil rental saya punya 5. Mobil rental 5. Ya. Motor tadi? 25. 25. Speednya saya punya speed nelayan 12. Wah, jelas. Speed nelayan. Jadi kita buat ya kalau speed nelayan, mohon maaf, speed nelayan itu saya modal kepercayaan. Modal kepercayaan saya naik ke Jayapura, saya bertemu dengan pengusaha speed. Kita ngomong-ngomong, saya bilang kalau Bapak percaya saya bisa. Kita saling membantu. Saya taruh modal awal, ambil dari BNI, saya taruh modal awal. Modal awal 30 juta saya taruh pertama. Yang pengelola speed dia pertama juga kan ragu. Ya sudah, saya bilang ini dia kirim saya 3 speed. 3 speed pertama. Sebenarnya speed itu kan harganya speed 19 itu 30 juta. 30 juta satu. Tapi saya kasih uang 30 juta, dia kasih 3. Wah, begitu. Kepercayaan ini. Saya mulai dari keluarga dulu. Jadi istilahnya saya ambil kredit, keluarga juga kredit dari saya, begitu. Jadi awal bisnisnya begitu. Jadi saya beli dari Jayapura dengan harga 30 juta. Saya kasih kredit ke keluarga 35 sampai 37 juta begitu. Tapi mereka ada DP-nya. DP-nya itu saya kirim langsung ke owner speed tadi. Wah, luar biasa. Begitu. Oke, baik. Pak Devi, untuk tarif angkutan saat ini bagaimana? Kalau angkutan untuk rental sekarang itu sekali antar. Dihitungnya seperti apa? Iya. Dihitung macam ya kita dari pelabuhan kapal begitu toh. Iya. Ke rumahnya 100. Kalau lepas kunci itu gimana? Kalau lepas kunci itu lain lagi. Itu hitungannya bro? Hitungannya itu. Kalau lepas kunci maunya berapa jam kau pakai? Dihitung. Oh, dihitung. Ya. 1 jam itu kan 150. Ya. Kadang-kadang dia minta 100, saya sudah kasih 100 jam. Berapa lama dia pakai, kita itu sesuai dengan jam yang dia pakai. Oh, yang dipakai ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Pit juga untuk mobil rental ini dia punya proses untuk menyewa ini modelnya seperti apa? Ya, saya sama seperti yang satu pangkalan. Satu pangkalan. Dia anak buahnya satu pangkalan dengan Bapak Deki. Nah, tapi kalau untuk penggunaan mobil rental ini mungkin ada momen-momen tertentu kah yang bisa dipakai atau setiap hari? Kalau untuk tertentunya tidak. Jadi masih bebas begitu. Oh, begitu. Ya. Jadi pemain dengan dia kalau neko-neko kalau harga sesuai ya sudah selepas. Oh, begitu ya. Bapak Deki mengalami bagaimana Bapak mengatasi persaingan antara kan sekarang kan banyak mobil rental ya. Itu bagaimana caranya? Ada dia punya cara, tapi kita buat secara diam-diam toh. Ada diam-diam. Wah, jangan kemarin tahu. Itu rahasia. Rahasia pribadi. Oh, gitu rahasia ya. Jadi ada triknya ya. Karena belum ada keputusan dari pemerintah kan belum ada. Oh iya ya, belum ada tarif yang jelas nih ya. Belum ada. Oh, belum sampai sekarang ini. Jadi kita pakai yang ada saja. Kalau wakil rental bilang yang itu ya kita pakai yang. Oh gitu. Tapi kalau untuk pendapatan per hari? Ya lumayan lah. Ada kadang-kadang kalau rame bisa dapat 200, 300, yang rame sekali bisa sampai dapat jutaan. Oh, begitu. Tapi itu kadang-kadang kita keluar kota macam ke Saubeba. Kalau bandara 500. Tapi kalau kita dapat penumpang PP ya 1 juta. Kadang-kadang juga orang yang turun kan minta pin 200, 300 kita antar daripada pulang kosong tuh. Iya, betul. Oke. Pak Pithen, dalam mengelola usaha ini tentunya untuk keuntungan sendiri ini bagaimana? Saya pakai sistemnya manajemen. Jadi untuk yang mengelola rental mobil itu ada koordinatornya. Kemudian rental motor ada koordinatornya juga. Kemudian yang speedboat juga ada koordinatornya. Jadi saya sudah memukul setoran bulanan untuk mereka. Nah, kira-kira pendapatan bulanannya saya punya mobil sekian,
Dan itu kan 5 mobil itu ada 4 mobil rental, satunya pickup. Nah, satunya pickup. Jadi kita hitungannya setelah semua terkumpul baru koordinator yang langsung ke saya begitu. Jadi kalau rental itu saya targetnya satu kendaraan itu 3 juta. 3 juta per kendaraan, itu disetorannya per bulan. Per bulan. Jadi mereka sudah fix semua, koordinator yang berhubungan langsung dengan saya begitu. Nah, di situ kita hitungan persen-persennya mereka sudah pisahkan begitu. Karena mereka punya pendapatan bulanannya itu sudah dipotong persennya langsung begitu. Jadi saya terimanya dari manajemen. Iya, manajemennya saja. Sebagai anak muda Papua ya, yang bergelut dalam usaha rental mobil dan motor juga Speed ini, tentunya ada motivasi tersendiri, keinginan terbesar untuk menciptakan lapangan pekerjaan tentunya bagi punya keluarga dorang, saudara seperti itu. Iya, jadi mimpi saya 5 sampai 10 tahun ke depan kami akan bangun situs berbasis online di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, dalam arti ya kita bisa lihat di Pulau Jawa ada Gojek, Gokar. Kita harus bangun secara lokal di Yapen sini. Begitu, jadi orang dari luar Papua mau ke Serui langsung kita secara online saja begitu. Nah, siapa-siapa yang kita libatkan di sini saya pastikan semua pasti anak-anak pribumi yang akan saya pakai dalam menggeluti usaha saya nanti begitu. Pak Diki, untuk pendapatan yang diperoleh digunakan untuk apa saja nih? Ya, pendapatan saya mendapat untuk gunakan untuk anak-anak masa depan sekolah, untuk makan, yang lain kita simpan gitu. Pernah tidak berpikir lelah dan capek karena sudah berpuluh tahun di driver? Tapi sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Jadi kayaknya mobil ini merupakan rumah kedua ya. Iya, rumah kedua. Dari aktivitasnya ya, luar biasa. Oke. Jadi untuk bilang capek tidak pernah capek. Selalu semangat. Tapi puji Tuhan karena masih diberikan kesehatan ya dalam bekerja. Puji Tuhan. Oke. Seberapa banyak dari kerja artinya sebagai driver ini selain kita mencari uang tapi juga bisa menolong orang lain. Pernah punya pengalaman? Iya, jadi saya buat pinjaman kecil-kecilan begitu untuk membantu sampingan begitu toh untuk anak. Jadi kadang-kadang 5 juta sampai 10 juta saya bantu orang. Oh, luar biasa ya? Dengan bunga sekian. Pernah tidak dalam momen tertentu ada yang meminta antar tapi tidak dibayar? Pernah. Itu macam nanti habis pulang baru dibayar. Gitu aja. Wah, luar biasa ini. Model kepercayaan ya. Gimana Kak Kapit? Kalau dari saya sisi owner itu saya lebih ke driver saya. Mereka ya itu urusan mereka. Intinya kita punya target. Targetnya per bulannya itu saya sudah save-nya berapa ke saya begitu. Risiko apa yang dihadapi oleh seorang pemilik usaha rental mobil? Risiko ya lumayan lah. Lumayan kalau bicara risiko sih ya pengembalian modal. Iya, pengembalian modal ke bank, kemudian kita harus saving untuk maintenance. Karena menyangkut kendaraan ini kan bergerak kan, kita bukan kalau usaha rumah sewa atau apa kan sekali kita habis modal, tapi kalau mobil rental dan motor hitungannya kalau mobil rental 3 bulan atau 2 bulan kita sudah harus ganti oli, cek ban segala macam, jadi itu tanggung jawabnya owner. Nah, kemudian motor rental saya lebih 2 minggu, 1 sampai 2 minggu tuh harus cek kampas segala macam, jadi kita sudah punya kerjasama dengan bengkel tertentu gitu. Gitu. Kalau Pak Deki sendiri seperti itu juga. Jadi ya mungkin 3 bulan harus ganti ban, ganti oli transmisi, oli gardan, apa semua terganti. Apalagi alat-alatnya mahal ya. Suku cadang lumayan lah. Jadi lumayan pengeluarannya juga lumayan. Kalau dari Kapit sendiri untuk lepas kunci itu tanggung jawab driver ya? Iya, jadi saya punya koordinator tuh, dia yang mengatur. Jadi ketika terjadi problematik atau apa di lapangan, dia yang mengatur dulu. Risikonya tuh tanggung jawab dia begitu. Nah, Nah, kalau bicara tentang keuntungan sendiri dari bisnis ini, ya sejauh ini puji Tuhan, dia untuk skala Kabupaten Kepulauan Yapen ya berkat luar biasa. Tidak kurang lah, kita tidak bisa semua itu karena itu berkat luar biasa. Kita tidak bisa mengkira ya. Tapi saya salut sama Pak Pithen ini punya motor banyak,
mobil tapi tetap rendah hati, artinya ya karena terlihat tidak terlalu apa ya biasa aja begitu ya. Sebenarnya apa sih yang jadi motivasi sih untuk, artinya bukan karena kita punya segalanya terus harus menyombongkan gitu. Siap. Saya pada dasarnya motivasi awal saya itu dari orang tua, begitu. Kita berdiri ini dari bukan punya siapa-siapa, bukan punya apa, tidak punya siapa-siapa, pejabat pun juga tidak. Begitu. Jadi saya pada dasarnya berdiri karena punya kemampuan. Saya punya kelebihan mungkin di bidang pendidikan. Ya, akhirnya saya bisa dapat berkat itu. Jadi ketika saya sudah di posisi ini, saya merasa bahwa itu bukan apa-apa. Iya, pada dasarnya kita tetap sama saja begitu. Biasa ya. Apa sih yang harus dibanggakan ya? Ujungnya juga ke bawah. Ujungnya juga terakhir di bawah. Betul ya. Oke, Pak Deki, selama jadi driver ini, mungkin anak-anak sudah bersekolah atau kuliah atau gimana? Ya, puji Tuhan bahasa puana yang tua sudah jadi pegawai, sarjana, 2 perempuan. Wah. 1 laki-laki sudah jadi polisi, ada yang jadi tentara. Gitu kan. Pernah anak-anak minta Bapak untuk berhenti istirahat sudah? Karena mungkin faktor usia. Pernah. Cuma Bapak berkata sama mereka, jangan Bapak cepat pergi. Ya, asik sekali ini juga. Kalau Bapak tinggal di rumah, wah selamat saja. Kamu udah mau karena memang sudah kayaknya udah menjadi daging nih ya dengan driver ini ya. Iya, karena Pak Deki ini sudah driver ini sejak usia besok Desember tanggal 21 sudah 66 tahun. Berarti driver ini pada usia berapa tahun? Itu dia usia tahun 79 itu saya mulai duduk di atas jok mobil. 79 jadi bisa dihitung. masih awan-awan. Bahkan kita tidak merasakan gempa. Betul. Tapi luar biasa sampai saat ini. Itu semenjak usaha rental sampai saat ini itu dari usaha dana sendiri atau mungkin ada? Jadi pertama saya ambil orang punya dulu, usaha dengan orang punya. Ambil simpang sedikit. Akhirnya dapat mobil bekas dari majikan. Kebetulan majikan mau jual. Saya ini kan tidak tahu apa istilahnya rekening. Ada yang bantu saya, simpang uang saya tuh di Bank Mandiri. Iya. Namanya Eti Sapon. Orangnya sudah meninggal. Datang ke rumah saya. Saya panggil Eti, kau cek uang saya dulu kah berapa? Dan Bapak lihat sudah, Bapak tidak tahu. Masuk ATM Bapak tidak tahu. Iya. Waktu itu oke. Dicek begini rekening, ada 75 lebih. Wow. Bapak punya uang sudah banyak ini. Kenapa? Ini mobil menjual 30. Pas. Ini kita bisa ambil kan? Dia bilang, bisa lebih kok Bapak punya uang ini. Itu bisa ambil. Taksi. Waktu itu masih pakai taksi. Iya. Dari situ Bapak usaha sampai dapat taksi 2. Setelah itu ada yang tawar beli, Bapak jual lagi. Baru beli Avanza. Oh, berarti Bapak dulu punya taksi 2. Baru jual dapat mobil baru. Tapi bekas-bekas saya tidak pernah beli yang baru. Tapi baru pakai ya, biar bekas tadi Bapak baru pakai masih bisa dipakai. Luar biasa. Seperti Bapak punya mobil kan begitu. Ya, jadi kita usaha, yang penting kita lihat barangnya masih bagus. Kita ambil dengan harga sekian toh. Mungkin satu-satu mungkin bisa beli yang baru. Luar biasa ya. Begitu. Jadi apa yang memotivasi Bapak untuk tetap bertahan menjadi driver sampai saat ini? Ya, untuk semangat hidup lah, untuk bisa hidup. Kalau saya tidak kerja seperti itu, saya mau makan apa? Saya mau makan apa? Tidak ada pekerjaan saya yang lain, atau tidak ada kelebihan saya yang lain. Dan tidak mau membebani orang lain. Iya. Wah, luar biasa. Salut ya, luar biasa. Oke. Ya, istilahnya tidak mau bebani orang lain, tidak mau bebani orang tua atau kakak, saudara. Mereka ada, tapi selagi masih kuat tetap. Iya. Drive, jalan terus, gas ya. Oke, bensin masih banyak. Iya. Oke, baik. Kapit, kalau Kapit ini dengar-dengar selain usaha, tapi juga kan saya kemarin dapat informasi kan membantu ada sekolah bola. Bisa cerita sedikit sih. Dari apa yang dikerjakan bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Siap. Iya. Kalau menyangkut bola itu saya memang pada dasarnya
pemain bola. Oh, begitu? Pemain bola dulu, sempat bergelut di dunia sepak bola. Kemudian kita kan sudah berada di level seperti begini, kita harus tumbuhkan jiwa sosial, begitu, berbagi. Sudah gantung sepatu. Iya, sudah gantung sepatu. Iya, sudah gantung sepatu. Jadi saya termotivasi saja. Generasi muda Kepulauan Yapen, khusus di bidang sepak bola, kita anak-anak Seru ini banyak mencatatkan nama di sepak bola nasional. Tetapi kembali ke kita yang sekarang, begitu. Jadi kalau saya ingin memulai, saya ingin memulai supaya anak-anak Papua, anak-anak muda yang ada di Kepulauan Yapen ini yang punya levelnya ya lebih dari saya. Wah, dia masih begini saja, dia sudah bisa membantu orang. Baru kami yang di atas ini bagaimana, begitu. Jadi itu jadi motivasi saya, makanya saya bisa berkolaborasi ya. Pada dasarnya kita memberikan fasilitas tidak seberapa, tetapi mungkin bagi mereka itu bermanfaat bagi mereka. Iya. Iya, Pak Diki mau lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Pit Hein saat ini sebagai anak muda Papua. Apa yang luar bisa biasa. disampaikan? Luar biasa. Karena tidak semua Iya, tidak semua orang. karena ini butuh komitmen, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab ya. Ini saya termasuk sebagai orang tua, saya akui anak muda. Betul sekali. Amin, amin, Apalagi amin. kita zaman sekarang itu kadang ada uang kita bisa habiskan untuk hari ini. Ya, itu Tidak ada orang semudah kain yang bisa buat. kita perlu belajar ini. Iya. Motivasi. Mungkin ini buat motivasi juga bagi masyarakat kita, teman-teman ataupun generasi muda. Untuk bisa membuka usaha dan mempertahankan itu, apa yang perlu dilakukan? Pada dasarnya kita harus punya motivasi. Kita punya motivasi. Saya pada dasarnya nekat. Latar belakang saya untuk seperti begini, saya nekat. Begitu. Istilahnya kalau kita hidup ujungnya mati. Jadi selama kita masih hidup harus begitu. Jadi jangan lelah saja. Pada dasarnya kita tidak boleh lelah. Memulai bisnis kalau kita tidak coba ya sama saja kita tidak memulai. Betul. Nah, kalau kita pernah coba, berarti pasti ada kesalahan, kita evaluasi begitu. Tantangan terbesar apa nih? Tantangan terbesar sejauh ini ya mungkin saya berpikir ke depannya menyangkut perkembangan kendaraan. Nah, itu ya nanti saya berpikir ke depannya, karena ke depannya dunia teknologi rental ini, dunia rental mobil ini kan ke depannya kan Seru ini akan berubah. Nah, otomatis kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan itu sudah berubah lagi. Betul. Nah, jadi 3 sampai 5 tahun ke depan saya sudah berpikir. Nah, kita sudah berpikir mobil apa yang dipakai nanti, begitu. Jadi saya sudah punya wacana ke depannya. Nah, jadi kita sudah mulai ganti kendaraan. Kita hitungnya lelang kemana, kita dapat dana geser lagi, begitu. Oh iya, Pak Deki, betul. Yang seperti apa yang disampaikan Pak Pit ini memang betul ya. Tantangan ke depan. Kalau dulu kan cuma berapa mobil rental saja kan. Sekarang kan sudah tambah banyak. Dan persaingan cukup ketat. Dan memang saya akui untuk kopi. Karena mobil yang akan muncul di tahun berikut tidak ada lagi yang gardan belakang, semua gardan depan. Wow. Makanya yang punya gardan belakang sekarang ini tuh harus hati-hati. Gitu. Sep medan gardan depan tidak cocok diseruin. Oh iya. Kalau dalam kota sih boleh, tapi luar kota tidak bisa. Oke, Pak Diki, untuk trek yang diantar ini dari wilayah mana saja ke wilayah mana saja? Mungkin ada yang paling terjauh? Ya, Saubeba. Kalau Saubeba Daret sana tuh tidak. Ya, itu memang harga beda. Harga beda ya, itu yang saya mau tanyakan. Harganya beda ya? Kalau ke Tindaret 1,5 juta. 1.500.000. Tapi kadang-kadang sampai 1,2, 1,3. Kita lihat dari sikon keadaan tuh orang. Jadi juga pun begitu. Tapi kita lihat dari sikon orang juga. Jadi itu kalau mau pakai mobilnya bisa begitu. Sama juga ya, itu dipercayai oleh siap ada koordinatornya langsung. Pak Pit Hein tinggal tunggu saya karena koordinator. Pak Deki ya langsung karena langsung bermain di lapangan. Luar biasa. Oke, tanpa terasa kita sudah berada pada sesi podcast ini. Ya, saya dengarkan nih bulan Desember nih mau bikin ini apa kegiatan lomba futsal. Boleh kasih tahu juga nih. Iya, untuk generasi muda, kemudian pegiat sepak bola, saudara-saudara yang ada di Kepulauan Yapen, di Waropen, di Biak, dan di mana saja mau rayakan Natal datang ke Serui. Karena di Serui sini kita akan buat turnamen, ya kalau dibilang mungkin bisa bergengsi lah.
Ya, total hadiahnya nanti bisa lihat di brosur-brosur. Nah, untuk kita rayakan Natal bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Turnamennya namanya Waiwise Christmas Cup. Gitu. Futsal ya? Futsal. Siap. Baik. Terakhir, mungkin satu harapan ke depan dan juga motivasi. Saya mungkin lebih penekanan kepada motivasi kepada mungkin kita bisa mengulang juga kembali kepada generasi muda kita untuk jangan mau minder untuk apa yang kita usahakan ini. Yang mungkin bisa memberikan motivasi juga. Buat generasi muda, motivasi dari saya, semakin hari kita semakin berpikir untuk semakin maju. Karena jangan berpikir tentang bagaimana kita jadi pegawai. Begitu. Lakukan sesuatu. Dan tekuni bidang itu, maka kau akan jadi. Begitu. Kalau dia bisa, bisa ya. Bapak Deki, silakan. Mungkin apa yang menjadi harapan Bapak Deki untuk ke depan? Silakan Bapak. Ya, kalau harapan Bapak ya bersyukur karena anak-anak semua berhasil. Gitu kan, ya. Ya, tinggal kita mencari sisa hidup saja. Luar biasa. Ya, asalkan tetap ada di atas mobil. Iya, masih ada penghasilan, kita sudah bersyukur. Siap, betul. Ya. Baik. Ya, tapi untuk untuk mau sewa dan sebagainya ini juga ada misalnya ada kontak persen. Iya, kalau saya dia sudah terbaca di Google toh. Jadi ketik saja Sami Rental Serui langsung dia terbaca. Nomor kontaknya mau dihubungi apa segala macam ada. Itu mobil, motor sampai speed juga ada di situ gitu. Udah jelas ya. Kalau Bapak ada untuk nomor kontak ada? Tidak. Bapak langsung ya cari di terminal. Langsung telepon ya. Kalau orang-orang yang lu tahu pasti sudah tinggal telepon. Ya, betul. Baik, terima kasih untuk kedua tamu saya yang istimewa luar biasa kepada Pak Pithen Manyakori, owner rental mobil dan motor, tapi juga speed, dan juga terima kasih untuk Bapak Deki Yanusi, driver yang luar biasa. Sejak tahun berapa Bapak? 79 sampai 2025 masih tetap driver luar biasa. Untuk waktunya terima kasih banyak sudah singgah di RRI, kita sudah bincang-bincang, dan pemirsa demikian Ruang Bicara Podcast RRI Serui bersama saya Agus Tanawani. Sampai jumpa.